Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman ASN Kementerian Agama, berdasarkan surat Sekjen nomor ini ya, tanggal 30 Maret 2026 tentang pemutakhiran data si ASN, teman-teman ASN Kementerian Agama wajib untuk memutakhirkan atau meremajakan datanya masing-masing di aplikasi si ASN yang terkait manajemen talenta. Nah, ini menindaklanjuti keputusan Menteri Agama nomor 1871 tahun 2025 tentang pedoman penerapan manajemen talenta pegawai ASN Kementerian Agama. Ya, ini KMA-nya ya, KMA 1871 tentang pedoman penerapan manajemen talenta. Nah, apa saja yang diremajakan ya? Pertama kali adalah data pangkat jabatan terakhir, teman-teman. Bukanya di My ASN ya, lalu klik loginnya, jangan lupa NIP dan passwordnya. Selanjutnya ada update data, klik update data. Nah, di sini ada riwayat pangkat. Klik riwayat pangkat, apakah sudah terupdate? Kalau belum update, silakan diupdate di aplikasi Simpek 5 ya. Lalu ada lagi riwayat jabatan. Nah, di sini ada riwayat pengalaman jabatan atau jabatan terakhir. Jadi riwayat jabatan dari kita pertama kali sampai terakhir itu sudah terupdate di sini ya. Selanjutnya ada lagi jabatan non definitif, misalnya pelaksana tugas PLT, PLH atau PJ, itu bisa juga diupload ya di riwayat jabatan. Nah, yang poin D ini adalah penghargaan atau piagam atau sertifikat tanda apresiasi ya. Jadi kita klik di menu riwayat penghargaan, ini riwayat penghargaan, klik riwayat penghargaan. Jadi lanjut pengisian data, klik ini lanjut. Nah, skala penghargaannya bisa di unit kerjanya atau di instansinya atau kabupaten kotanya, provinsinya, nasional atau internasional. Ini ada tahun perolehannya, kelompok penghargaannya, nomor suratnya, lalu jenis penghargaannya apa, dan tanggalnya tanggal berapa. Ini selanjutnya kita klik lalu diupload dokumennya kalau ada sertifikat atau penghargaan ya, surat penghargaan misalnya seperti itu. Selanjutnya teman-teman, kita ke penugasan dalam tim yang berbentuk SK tim atau surat tugas. Itu diuploadnya di mana? Nanti kita lihat di poin ini ya teman-teman, poin penugasan dalam tim kerja, nanti kita jelaskan ya. Nah, untuk sertifikat penghargaan ini yang di atas ini, kita lihat bobotnya ya, yang di ini kita lihat untuk pembobotan sertifikat penghargaan. Ada di sini. Nah, ini dia. Jadi peraih penghargaan lingkup internasional itu nilai 100, kalau nasional 75, kalau lintas instansi 50 dan ruang lingkup instansi 25. Nah, untuk ketua tim ya atau anggota tim dalam penugasan tim itu, kalau ketua tim lingkup instansi itu ada 100, ketua tim kerja untuk internal instansi 75, anggota tim lingkup lintas instansi itu 50 dan anggota tim kerja di lingkup internal instansi 25. Kalau tidak mempunyai berarti 0 ya nilainya. Seperti itu. Selanjutnya teman-teman, untuk sertifikasi kepesertaan pelatihan pengembangan kompetensi, kita lihat di sini masuk di riwayat sertifikasi, klik riwayat sertifikasi, lalu ada lanjut pengisian data. Nah, jadi kalau teman-teman ada sertifikasi di sini, misalnya ada BIMTEK atau workshop atau PJJ atau learning ya, atau apapun itu bisa diklik kursus ya. Lalu jenis kursusnya apa? Bisa ada magang, ada penataran, coaching, mentoring, learning, pelatihan jarak jauh, data sharing. Ini semuanya di sini. Ada belajar mandiri, komunitas belajar, PJJ, diklat teknis, workshop. Di sini BIMTEK ya, seminar-seminar ada di sini semua. Nah, ini teman-teman jenis klasifikasi kursusnya itu berbeda-beda ya. Jadi pernah kita di bagian mungkin keuangan atau di bagian keagamaan atau bagian manajemen SDM atau statistik dan yang lain. Pilih sendiri ya, sesuai dengan sertifikatnya. Nama kursusnya apa, nomor sertifikatnya, tahun kursus berapa, tanggal mulainya berapa, berakhir berapa, dan durasi JP, jam pelajarannya. Misalnya pelatihan jarak jauh ada 50 JP, di sini ditulis dan klik selanjutnya lalu di-upload ya. Nah, kita lihat untuk bobot di KMA 1871 tentang bobot sertifikasi kompetensi ya. Kita lihat kalau jumlah sertifikat kompetensi itu lebih dari 8, itu nilai bobotnya adalah 100. Lalu kalau 6 sampai 8 sertifikat itu 75, 4 sampai 6 itu 50 dan 1 sampai 3 25. Kalau nggak ada sertifikat pengembangan kompetensi itu 0 ya. Selanjutnya teman-teman, ada lagi sertifikasi keahlian diklat penjenjangan. Ini biasanya bagi teman-teman jabatan fungsional. Nah, kalau di KMA itu untuk bobot sertifikasi keahlian jenjang atau diklat jabatan fungsional itu, kalau dia 3 kali itu dapat nilai bobot 100, kalau cuma sekali sampai 2 kali itu hanya 50, kalau tidak ada ya nilainya 0. Seperti itu. Nah, cara uploadnya seperti apa? Sama seperti tadi di My ASN, bedanya kita mengisi lanjut pengisian data tapi sertifikasi, bukan kursus ya teman-teman. Jadi sertifikasi ya, kita mungkin di bagian pengadaan barjas atau di kepegawaian atau di
kesehatan, pendidikan, manajemen, semua ada di sini, keagamaan dan lain-lain ada di sini. Nah, masa berlakunya ada ya, tanggal sertifikat berapa dan lembaga sertifikasinya dari mana, seperti itu. Selanjutnya klik selanjutnya dan diupload kalau ada ya teman-teman. Selanjutnya kita lihat di ini ya, poin 2, setiap pegawai melaksanakan penilaian kinerja sesuai dengan berlaku. Jadi teman-teman jangan lupa tetap upload dokumen EKIN ya, setiap triwulan dan setiap tahun. Nah, nomor 3, poin 3 ini, setiap pegawai mengisi formulir rencana pengembangan individu atau individual development plan yang dilakukan melalui ini ya, linknya. Nah, jadi formulir rencana pengembangan individu ini kita tulis NIP-nya kita ya. Nah, jenjang targetnya misalnya dia JF pertama misalnya ya, JF pertama di bagian misalnya kearsipan misalnya ya. Nah, misalnya dia rencana pengembangan individunya ke depan dia mau di diklat kearsipan. Nah, itu dia maunya diklat teknis atau BIMTEK atau seminar atau magang ya, atau pelatihan klasikan lainnya, atau ini bisa diklik sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, misalnya jenis misalnya diklatnya pelatihan jarak jauh gitu, atau diklat fungsional, diklat teknis apa gitu ya. Nah, itu jenis diklatnya di sini bisa ya, dan jumlahnya berapa misalnya 3 JP atau 40 JP ya, itu untuk ahli pertama misalnya jabatan fungsional. Kalau pelaksana itu teman-teman juga seperti itu, jabatan pelaksana ya, seperti penata layan operasional, penelaah teknis kebijakan dan lain sebagainya. Itu bisa klik juga sesuai kebutuhan kita, diklat apa saja yang kita inginkan ke depan ya. Lalu kalau di jabatan pengawas ya, setingkat kasubag atau kasih, ini bisa klik di sini pengawas ya. Nah, ini kita juga seperti itu, kita misalnya mau mau diklat pengawasan pelayanan publik atau bagian ini aparatur negara kepegawaian, itu silakan. Nah, itu diklatnya bisa di manajerial atau diklat atau kursus atau coaching mentoring, ini bisa diklik terserah kita ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, jumlahnya berapa, penyelenggaranya internal ya, biasanya itu ini ya Pusbangkom ya, yang dulunya Pusdiklat seperti itu. Nah, itu estimasi biayanya ada di sini, kira-kira berapa juta gitu ya. Kalau untuk BIMTEK atau diklat PJJ atau diklat fungsional atau diklat PIM misalnya seperti itu. Lalu ada lagi administrator. Nah, administrasi itu setingkat Kabak dan Kasubdit ya, atau Kabit. Nah, itu kita juga mau klik, terserah kita kalau kita mau pengembangan kompetensi komunikasi dan informatika atau PBJ pemerintah, silakan ya, bisa diklik sini juga sama seperti tadi, estimasi biayanya berapa. Ini dibutuhkan teman-teman untuk teman-teman Pusbangkom BMB PSDM, Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM, untuk mengkalkulasikan, merencanakan kebutuhan diklat ke depan, apa yang dibutuhkan dengan estimasi rencana biaya berapa, seperti itu. Jadi membantu teman-teman widya suara atau asesor atau pelatih-pelatih pada pengembangan kompetensi untuk teman-teman bisa merencanakan pengembangan individu masing-masing. Selanjutnya teman-teman, nomor poin 4 itu mengisi umpan balik 360 derajat. Nah, melalui link ini, kita lihat ya, link ini. Jadi 360 derajat itu kita menilai atasan kita ya, ini nih, dan menilai rekan kerja kita ya. Jadi NIP kita misalnya ini. Nah, NIP atasan misalnya ini. Nah, atasan kita gimana orientasi pelayanannya, akuntabelnya, kompetennya, terus harmonis kepada atasan, lalu loyalitasnya seperti apa, adaptifnya dan kolaboratifnya. Selanjutnya klik berikutnya. Nah, rekan sejawat misalnya NIP-nya rekan sejawat misalnya 1999 sekian gitu ya. Nah, penilaiannya misalnya orientasinya seperti apa, baik atau sangat kurang, atau perilakunya seperti apa, ini tinggal klik saja ya. Nah, berikutnya itu ada rekan sejawat yang kedua, jadi maksimal rekan sejawatnya 2 orang ya yang dinilai. Nah, ini setelah itu diklik kirim ya, seperti itu. Ini untuk formulir penilaian 360 derajat tahun 2025. Fungsinya untuk apa teman-teman? Nah, kita lihat di pembobotan penilaian manajemen talenta. Ini ya, jadi penilaian pembobotan ini, misalnya kategori umpan balik di sini ya, kalau dia memang sangat baik dia mendapatkan skor 100, kalau baik dia 80, butuh perbaikan 60, kurang 40 dan sangat kurang 20. Jadi teman-teman kalau bisa kasih penilaian teman dan atasan yang baik-baik saja dan sangat baik ya, supaya kita saling sama-sama skornya tinggi untuk mendapatkan nilai yang terbaik, seperti itu. Selanjutnya kita lihat di surat yang tadi ada poin ini. Jadi poin nomor 6 ini, penugasan tim kerja ini biasanya diupload oleh pegawai atau pengelola SDM di masing-masing ya satkernya. Jadi itu diupload, kalaupun teman-teman mau upload sendiri itu juga bisa di formulir penugasannya. Jadi contohnya seperti ini teman-teman, nama NIP-nya ini, nama ASN, kerjanya apa, timnya kerja apa, ruang lingkup timnya tuh instansi atau internal, bisa diklik sendiri.
sesuai dengan SK-nya. Nah, lalu kedudukannya ketua atau anggota. Nah, satuan kerja di mana dan bukti penugasannya bisa diupload di sini ya di Drive Google. Seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk manajemen talenta ini ada ruang lingkup penilaiannya di pengembangan kompetensi, yaitu ada ini seperti ini. Jadi kita pakai sistemnya dari BKN, sistem Simata BKN ya. Jadi terintegrasi dengan aplikasi Simata BKN yang dikelola oleh BKN, manajemen talenta di Kementerian Agama. Nah, bobot-bobot dari ini nanti akan dirumuskan sesuai dengan bobot penilaiannya. Jadi kalau kinerja utama kita nih, kinerja sebuah Y, ini indikatornya sesuai dengan pembobotan ini, potensialnya juga sesuai dengan pembobotan ini. Jadi nanti teman-teman akan dikelompokkan di kelompok di kotak mana, kotak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atau 9. Nah, seperti itu. Jadi misalnya kalau teman-teman tidak mendapatkan hukdis selama ini, itu nilainya 100. Kalau mendapat hukuman ringan itu 75 ya. Kalau sedang 50, berat 25, dan sedang menjalani hukuman disiplin itu 0. Nah, untuk pendidikan formal teman-teman kalau mendapatkan ijazah doktor itu nilainya 100. Kalau magister 90. Nah, kalau S1 80, D3 70, dan SMA itu 60. Nah, ini nilai indikator potensi. Itu biasanya teman-teman yang sudah pernah assessment ya sebelumnya. Ini nilainya ada rentangnya seperti ini. Seperti itu kira-kira teman-teman untuk pemutahiran data si ASN pada masing-masing satuan kerja di Kementerian Agama. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi ini suratnya paling lambat tanggal batas waktu peremajaannya tanggal 17 April 2026. Jadi tinggal beberapa hari lagi. Harap teman-teman mendukung manajemen talenta di Kementerian Agama. Kita saling membantu, mudah-mudahan Kementerian Agama lebih maju lagi dalam pengisian jabatan di masing-masing satuan kerja dan unit kerjanya agar menjadi ASN yang profesional dan bertanggung jawab. Terima kasih saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa diupload semuanya dokumen-dokumen yang tadi dibutuhkan ya, data-data ini sampai tanggal 17 April 2026. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.